warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sari Rahmania dari kelas 5C NIM 220641183. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi hukum kolom, medan magnet, arus listrik searah, kemagnetan, dan GGL induksi. Hukum kolom. Yang pertama adalah hukum kolom. Hukum kolom adalah prinsip yang menjelaskan gaya elektrostatis antara dua muatan listrik. Hukum ini dinyatakan oleh Charles Augustin de Coulomb pada tahun 1785. Secara matematis, hukum ini dinyatakan dengan rumus F sama dengan K Q1 kali Q2 per R2. Seperti ini contohnya. Nah, yang dimana F adalah elektrostatik antara dua muatan, K adalah konstanta kolom sekitar 8,99 kali 10⁻⁹ Nm kuadrat per C kuadrat. Sedangkan Q1 dan Q2 adalah besar muatan listrik dalam kolom. R adalah jarak antara pusat kedua dalam meter. Gaya ini bersifat tarik-menarik jika kedua muatan memiliki tanda yang berbeda. Satu positif, satu negatif, dan tolak-menolak jika muatan memiliki tanda yang sama. Hukum ini merupakan dasar dari fenomena dalam fisika dan teknik elektro. Berikut simulasinya. Semakin jauh semakin kecil, sedangkan semakin dekat semakin besar. Contoh soal. Untuk soal yang pertama yaitu hukum kolom, yang dimana soalnya adalah ada dua muatan listrik, yaitu yang dimana Q1 sama dengan 3 kali 10⁻⁶ C dan Q2 sama dengan -2 kali 10⁻⁶ C, berada pada jarak 5 cm satu sama lain. Hitung gaya tarik-menarik antara kedua muatan tersebut. Nah, jawabannya adalah kita menggunakan rumus F sama dengan K Q1 kali Q2 per R2, dengan K adalah 9 kali 10⁻⁹ Nm kuadrat per C kuadrat, atau bisa juga dibulatkan jadi 10, sehingga F sama dengan 9 kali 10⁻⁹ kali 3 kali 10⁻⁶, yang dimana Q1 dan Q2 2 kali 10⁻⁶ per 0,05 kuadrat, yang dimana itu adalah jari-jari yang ada di soal tadi. Jawaban hasil dari penjumlahan di sini yaitu 21,6 N, yang dimana F-nya adalah 21,6 N. Medan magnet. Yang kedua adalah materi medan magnet. Medan magnet adalah suatu wilayah di sekitar magnet atau arus listrik di mana gaya magnet dapat dirasakan oleh benda-benda memiliki muatan magnet. Medan ini menggambarkan arah dan kekuatan gaya magnet yang dapat mempengaruhi oleh objek lain. Karakteristik dari medan magnet yaitu yang pertama, garis medan magnet. Garis-garis ini menunjukkan arah dan kekuatan medan magnet. Garis medan magnet keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan magnet. Lalu, semakin rapat garis-garis ini, maka semakin kuat medan magnet. Yang kedua adalah sumber medan magnet. Sumber medan magnet dapat dihasilkan oleh magnet permanen arus listrik yang mengalir dalam kawat atau kumparan perubahan medan listrik. Simulasi. Di sini terdapat kompas dan juga magnet. Kompas pada dasarnya tarik-menarik dengan magnet. Maka jika kompas digerakkan, jarum-jarumnya akan mengikuti magnet yang menarik kompas tersebut. Contoh soal. Soal yang kedua adalah medan magnet. Soalnya adalah sebuah kawat lurus panjang dialiri arus listrik sebesar 10 ampere. Hitung besar medan magnet pada titik yang berjarak 2 cm dari kawat. Nah, ini rumusnya adalah B sama dengan mikro 0I per 2pi R. Jari-jari dengan mikro 0 sama dengan
4pi kali 10 min 7 Tm per ampere, sehingga yang dimana mikro nolnya adalah 4pi kali 10 min 7 dikali 10, yang dimana I nya adalah 10 per mana jari-jari tersebut. Hasilnya adalah B adalah sama dengan 10 pangkat min 5T atau 10 mikro T. Kekuatan medan magnet. Yang ketiga, kekuatan medan magnet. Kekuatan medan magnet biasanya dinyatakan dalam satuan Tesla T atau Gauss G, di mana 1T sama dengan 10.000 G. Yang kedua adalah kekuatan medan magnet dihasilkan oleh faktor-faktor seperti beras arus, jumlah lilitan, kawat, dan jarak dari sumber medan. Yang keempat adalah medan magnet dan muatan bergerak. Muatan listrik yang bergerak dalam medan magnet akan mengalami gaya yang disebut dengan gaya Lorentz. Gaya ini dapat menyebabkan muatan bergerak dalam arah tertentu yang digunakan dalam banyak aplikasi seperti motor listrik. Hukum medan magnet. Yang pertama adalah hukum Ampere, menyatakan bahwa arus listrik yang mengalir dalam kawat akan menghasilkan medan magnet di sekitarnya. Arah medan magnet dapat ditentukan dengan aturan tangan kanan. Hukum Faraday menyatakan bahwa perubahan medan magnet dalam suatu rangkaian listrik akan menginduksi arus listrik. Ini adalah dasar generator listrik. Lalu aplikasi medan magnet. Yang pertama adalah motor listrik menggunakan interaksi antara medan magnet dan arus untuk menghasilkan gerakan. Yang kedua adalah generator mengubah energi mekanik menjadi energi listrik dengan memanfaatkan perubahan medan magnet. Dan yang ketiga adalah transformator menggunakan prinsip induksi elektromagnetik untuk mengubah voltase arus listrik. Simulasi. Di simulasi ini ada magnet biasa dan elektromagnetik. Yang pertama kita coba magnet biasa, sama seperti contoh yang pertama, yang dimana jarum pada kompas mengikuti arah magnet yang searah. Nah, yang kedua elektromagnetik, yang dimana kompas saat mendekat maka voltnya menjadi naik dan menjadi cepat bergerak, dan juga ketika voltnya dikurangi maka tidak ada pergerakan pada aliran listrik yang dialiri oleh magnet tersebut. Contoh soal. Untuk soal yang ketiga, yang dimana arus listrik searah. Soalnya adalah sebuah resistor dengan hambatan 5 ohm dihubungkan dengan baterai 12 volt. Berapakah arus yang mengalir dalam rangkaian tersebut? Nah, jawabannya adalah menggunakan rumus I sama dengan V per R, yang dimana V adalah 12 dan R adalah 5. 12 per 5 sama dengan 2,4 ampere. Arus listrik searah. Arus listrik searah atau sering disebut DC, direct current, adalah jenis arus listrik yang mengalir dalam satu arah saja. Ini berbeda dengan arus bolak-balik AC, di mana arus listrik berubah-ubah secara periodik. Karakteristik arus listrik searah. Arah aliran arus DC mengalir dari kutub positif ke kutub negatif dalam suatu rangkaian dalam konteks elektron. Arah aliran sebenarnya adalah dari negatif ke positif, tetapi konvensi yang menggunakan adalah dari positif ke negatif. Yang kedua, sumber arus DC. Baterai sumber paling umum untuk arus searah seperti baterai AA, AAA, dan baterai kendaraan. Panel surya menghasilkan arus searah dari energi matahari. Adaptor mengubah arus bolak-balik menjadi arus searah yang biasa digunakan untuk perangkat elektronik. Tiga pengukuran. Arus listrik searah diukur dalam ampere A dan dapat diukur menggunakan alat yang disebut amperemeter.
Aplikasi arus searah yang pertama adalah perangkat elektronik. Banyak perangkat elektronik seperti smartphone, laptop, dan alat-alat rumah tangga yang menggunakan arus searah. Yang kedua, sirkuit elektronik. Komponen seperti resistor, kapasitor, dan transistor bekerja dengan arus DC dalam sirkuit. Yang ketiga, pengisian baterai. Arus DC digunakan untuk mengisi ulang baterai. Keunggulan dan kelemahan arus searah. Keunggulan yang pertama, stabil. Arus DC menyediakan tegangan yang lebih stabil dan konsisten. Yang kedua, lebih sederhana dalam desain rangkaian. Nah, sedangkan kelemahannya adalah jarak transisi arus DC tidak efisien untuk mentransmisikan energi listrik dalam jarak jauh dibandingkan dengan arus AC. Yang kedua, perubahan tegangan. Sulit untuk mengubah tingkat tegangan arus DC dibandingkan dengan arus AC. Kesimpulannya adalah arus listrik searah merupakan komponen penting dalam dunia elektronik dan teknologi modern. Dengan pemahaman yang baik tentang karakteristik dan aplikasi arus DC, kita dapat merancang dan menggunakan perangkat yang lebih efektif. Berikut simulasinya. Simulasi. Di sini adalah contoh aliran listrik statis yang masuk dan akan menjadi listrik naik karena gesekan akan menjadi aliran listrik sementara seperti di contoh. Contoh soal. Nomor 4 adalah kemagnetan. Soalnya yaitu sebuah batang magnet didekatkan ke paku besi dan paku besi tersebut tertarik oleh batang magnet. Jelaskan fenomena ini. Jawabannya adalah paku besi menjadi magnet sementara saat didekatkan ke magnet, kutub magnet pada batang menyebabkan kutub berlawanan terbentuk di ujung paku tersebut sehingga paku tertarik oleh batang magnet. Kemagnetan. Nah, kemagnetan adalah fenomena fisika yang terkait dengan gaya magnet dan interaksi antara muatan listrik yang bergerak. Ini merupakan salah satu cabang penting dalam ilmu fisika dan memiliki berbagai aplikasi dalam teknologi. Berikut adalah aspek utama kemagnetan, yaitu yang pertama adalah sifat magnet. Magnet, benda yang memiliki kemampuan untuk menarik bahan ferromagnetik seperti besi dan menghasilkan medan magnet di sekitarnya. Magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Garis medan magnet, garis yang menggambarkan dua arah dan kekuatan medan magnet. Garis ini keluar dari kutub utara dan ke kutub selatan. Yang kedua adalah jenis magnet. Magnet permanen, magnet yang mempertahankan sifat magnetnya tanpa memerlukan sumber energi eksternal. Contoh magnet kulkas. Magnet sementara, magnet bahan yang menjadi hanya saat berada dalam medan magnet. Contoh besi ketika didekatkan ke magnet. Yang ketiga adalah elektromagnet. Magnet yang dihasilkan oleh arus listrik mengalir melalui kawat. Kekuatan medan magnet dapat diatur dengan merubah besar arus. Prinsip kemagnetan. Hukum Ampere menjelaskan bahwa arus listrik yang mengalir dalam kawat menghasilkan medan magnet di sekitarnya. Arah medan dapat ditentukan menggunakan aturan tangan kanan. Hukum Faraday menyatakan bahwa perubahan medan magnet dalam suatu rangkaian listrik akan menggunakan induksi arus listrik menjadi dasar bagi banyak alat seperti generator. Contoh soal. GGL, gaya gerak listrik. Yang terakhir adalah GGL atau gaya gerak listrik. Induksi adalah tegangan listrik yang dihasilkan dalam suatu rangkaian akibat perubahan medan magnet di sekitarnya. Fenomena ini merupakan dasar hukum Faraday tentang induksi elektromagnetik. Hukum Faraday menjelaskan bahwa GGL induksi yang dihasilkan sebanding dengan laju perubahan flux magnet yang melewati permukaan tertentu secara matematis. Hukum ini dinyatakan sebagai berikut adalah rumusnya. Flux magnet. Flux magnet ukuran jumlah garis medan magnet yang melewati suatu area dihitung dengan rumus. Berikut rumusnya. Faktor yang mengaruhi GGL induksi adalah 1. Kecepatan perubahan medan magnet.
Semakin cepat medan magnet berubah, semakin besar GGL yang dihasilkan. Lalu yang kedua adalah jumlah lilitan kawat. Pada kumparan GGL, induksi akan meningkat jika jumlah lilitan kawat meningkat. Lalu yang ketiga adalah kekuatan medan magnet. Medan magnet lebih kuat akan meningkatkan GGL induksi. Lalu aplikasi GGL induksi. Generator listrik merubah energi mekanik menjadi energi listrik dengan memanfaatkan prinsip induksi elektromagnetik. Transformator menggunakan tingkat voltase arus listrik AC yang menggunakan prinsip GGL induksi. Induksi elektromagnetik digunakan dalam berbagai alat pengukur seperti galvanometer untuk mendeteksi arus listrik. Contoh soal. Soal yang kelima adalah GGL induksi. Soal tersebut menjelaskan sebuah kawat melingkar dengan luas 0,01 m², ditempatkan di medan magnet yang berubah dari 0,5 T menjadi 1 T dalam waktu 0,1 detik. Hitung GGL induksi yang dihasilkan. Nah, jawabannya adalah rumus dari GGL adalah min delta B kali A per delta T, yang dimana dengan delta B sama dengan 1 min 0,5 sama dengan 0,5 T, sehingga GGL adalah min 0,5 kali 0,01 per 0,1 sama dengan min 0,05 volt. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.